Iya tante, maaf saya terpaksa minta tolong sama Pak, kata Rahel terkejut ketika Satria memegang pinggangnya dengan erat. Ia baru sadar jika dia hampir saja keceplosan memanggil Satria dengan sebutan Pak di depan Mama Rita. Sama Pak apa sayang? Tanyanya penasaran. Sama Papa ya, Papa adalah panggilan sayang Rahel untukku, Ma, kata Satria membuat Rahel terkejut akan penuturannya tersebut. Papa? Apaan sih Pak Satria? Terdengar lebay tau gak? Ini mah seakan-akan aku yang tergila-gila sama dirinya. Gumam batin Rahel melirik Satria yang tersenyum tipis ke arahnya. Mama gak nyangka ternyata hubungan kalian sudah sejauh ini, ujar Mama Rita yang terlihat begitu bahagia melihat senyum mereka. Ya udah kalau gitu Mama pulang dulu ya. Besok saja Mama kesini lagi agar bisa ngobrol berdua dengan calon menantu Mama, kata Mama Rita mencubit pipi Rahel dengan pelan. Rahel terperangah dan tidak percaya dengan apa yang ia dengar barusan. Calon menantu? Secepat itu? Mamanya Pak Satria memanggilku dengan sebutan calon menantu? Gumam batin Rahel menatap Satria yang beralih menggenggam tangannya. Apa sih yang ada di pikiran Satria? Masa iya dia lebih memilih cewek cleaning service itu daripada aku? Percuma dong aku meminta tolong sama Om Daniel untuk membuat perjodohan Satria batal. Gumam Ayunda menjambak rambutnya sendiri. Tangannya mengepal dengan keras. Ia layangkan tepat ke arah meja. Brak. Ayunda, kamu kenapa? Tanya Diana. Meski Mama tiri Ayunda yang selalu peduli padanya, tapi Ayunda tetap saja tidak menganggap Diana sebagai mamanya. Bukan urusan kamu, gertak Ayunda pergi meninggalkan Diana yang mengelus dada. Kenapa lagi dengannya? Apa dia patah hati lagi? Tanya Diana penasaran. Terlihat begitu sempurna Satria dan Rahel mampu membuat sandiwara cinta di depan Mama Rita secara serempak. Mereka melambaikan tangan ke arah Mama Rita yang mulai pergi dari rumahnya. Sesaat Rahel menoleh ke arah Satria. Dia tidak menyangka jika atasannya yang jutek, cuek, mampu bersikap romantis. Kenapa kamu menatap saya seperti itu? Tanya Satria menatap wajah Rahel yang jaraknya begitu dekat dengannya. Mobilnya sudah tidak kelihatan, Pak, lirih Rahel mengingatkan Satria. Aku tahu, jawab Satria datar. Bapak memeluk saya, tutur Rahel mengejutkan Satria. Dak dikduk. Jantung Satria berdebar begitu kencang. Tatapan matanya selalu memandang wajah cantik yang berdiri di sampingnya. Apa salah sepasang kekasih berpelukan seperti ini? Tanya Satria membuat Rahel menghela napas panjang. Pak, tapi kita nggak, kata Rahel terhenti saat Satria melepas pelukannya secara tiba-tiba. Mama sudah tahu dirimu, persiapkan dirimu untuk menikah denganku. Perintah Satria mengejutkan Rahel. Tapi udaranya sangat dingin, masuklah. Perintah Satria pergi meninggalkan Rahel. Rahel menghela napas panjang. Sesaat dia mulai mencerna semua kata-kata yang terucap dari mulut Satria kepadanya. Persiapkan dirimu? Maksudnya ini beneran akan terjadi padaku? Tanya Rahel menatap Satria yang tidak terlihat lagi dari hadapannya. Sesaat langkah Satria terhenti, kedua matanya mengerling melihat kotak kecil yang tergeletak di meja. Dia menyeringai saat melihat secercik kertas kecil yang ada dalam kotak tersebut dengan sebuah jam tangan. Sebuah ucapan selamat dan gambar lucu tertera di kertas itu. Perlahan Satria mulai melepas jam tangan miliknya. Entah kenapa, hadiah dari Rahel begitu menggoda hatinya. Biar saya pakaikan, Pak, ucap Rahel mengejutkan Satria. Tanpa ada penolakan, Satria membiarkan Rahel memakaikan jam tangan untuknya. Saya senang banget loh, Pak. Bapak menyukai hadiah saya, ujar Rahel melirik Satria yang duduk di sampingnya. Saya hanya ingin mencobanya saja, ucap Satria yang membuat Rahel sedikit kecewa. Sabar Rahel, untuk hari ini kamu sudah janji untuk tidak membantah perintahnya. Gumam batin Rahel mencoba tersenyum.
Iya, gak apa-apa. Paling tidak Bapak bisa menghargai hadiah dari saya, ucap Rahel senang. Satria tidak berhenti menatap wajah Rahel yang terlahir sangat sempurna. Dengan cepat Satria memalingkan wajahnya saat Rahel menoleh ke arahnya. Mulai sekarang berhentilah memanggil saya sebutan Pak atau Bapak, perintah Satria mengejutkan Rahel. Kenapa Bapak melarang saya? Tanya Rahel penasaran dan bingung akan maksud atasannya itu. Sebentar lagi kita akan menikah dan sudah seharusnya kamu bersikap lebih romantis lagi, kata Satria melirik Rahel yang terdiam. Pak, Bapak yakin mau menikah dengan saya? Bapak gak kepingin apa menikah dengan orang yang Bapak cintai? Saya tak mau demi melindungi saya, Bapak mengorbankan diri dan perasaan Bapak, tutur Rahel. Satria menghela nafas panjang. Kamu gak usah GR. Gara-gara kamu saya terjebak dalam kehidupan yang seharusnya tidak terjadi dalam kehidupan saya. Apa kamu gak sadar? Beberapa orang yang berniat menculik kamu sekarang menjadi musuh saya. Kamu tahu siapa saya? Kata Satria menjelaskan. Iya, Bapak adalah CEO Angkasa Group yang terkenal dan ternama, jawab Rahel. Baru kali ini Satria Angkasa memiliki musuh hanya karena kamu. Jadi berhentilah berpikir kalau aku kasihan karena menikah dengan kamu. Turuti saja apa yang saya minta jika kamu ingin menebus kesalahanmu padaku, tutur Satria. Rahel terdiam dan tidak mampu membantah semua tuduhan yang Satria lontarkan kepadanya. Ya Tuhan, memang benar apa yang dikatakan Pak Satria. Secara tidak langsung, Pak Satria memang terjebak dalam kehidupanku, kata batin Rahel melirik atasannya itu. Terus saya harus bagaimana? Tanya Rahel dengan hati-hati. Seperti apa yang saya katakan sebelumnya, hilangkan kata Pak atau Bapak dari mulut kamu dan biasakan memanggil saya dengan sebutan. Kata Satria berpikir sejenak. Rahel mengernyit dan penasaran dengan apa yang dipikirkan oleh Satria. Sayang, kata Satria yang membuat Rahel terkejut. Sesaat gelak tawa Rahel mulai pecah. Dia tidak percaya jika kata itu keluar dari mulut atasannya yang super duper jutek itu. Apa ada yang lucu? Tanya Satria mengernyit. Tidak, maaf Pak, saya hanya tidak menyangka ternyata Bapak juga bisa romantis juga. Apa jangan-jangan Bapak menyukai saya? Goda Rahel yang benar-benar membuat Satria mendesah sebal. Kamu tahu, saya tidak suka dengan omongan yang tidak penting. Jadi berhentilah bercanda, ucap Satria dengan sinis. Rahel menarik napas dalam-dalam dan menarik kembali senyum yang sempat tertoreh di wajahnya. Tapi Pak, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan pada Bapak, kata Rahel. Katakanlah. Rahel menarik napas dalam-dalam. Dia mulai memberanikan diri untuk menceritakan tentang konsekuensinya jika dia menentang perjodohan dirinya. Lebih baik Bapak pikirkan kembali tentang rencana pernikahan ini. Saya tidak mau dicap matre keluarga Bapak, dan masalah saya yang membuat Bapak mendapatkan musuh. Bapak bisa menghukum saya agar saya dapat menebus kesalahan saya, meskipun seumur hidup saya harus menjadi asisten rumah tangga untuk Bapak, tutur Rahel. Satria menoleh ke arah Rahel. Terlihat jelas tatapan mata Rahel yang begitu menyimpan rasa bersalah pada dirinya. Saya memilih kamu berapapun itu, saya akan membayarnya, kata Satria menatap Rahel yang terkejut setengah mati dengan jawabannya. Tidurlah, besok pagi kita akan berangkat ke Jakarta. Perkataan Satria benar-benar membuat Rahel tidak mampu menegak salipannya sendiri. Ke Jakarta? Buat apa? Tanya Rahel dalam hati. Kedua matanya tidak berhenti menatap Satria yang pergi meninggalkannya. Kedua matanya tidak berhenti mengerjap seraya berpikir. Secara spontan ia menutup mulutnya ketika teringat alasan Satria mengajaknya ke Jakarta. What? Apa iya Pak Satria mau melamarku? Tanya Rahel seorang diri. Tiba-tiba ponsel Rahel bergetar. Rahel mengambil handphone yang ada di sakunya. Kedua matanya menyipit melihat nomor tidak dikenal menghubungi dirinya. Siapa? Tanyanya penasaran. Perlahan ia mulai mengangkat telepon tersebut. Kedua matanya terbelalak kaget saat ia mendengar suara yang ia sangat rindukan. Ma,
kata Rahel tersenyum senang. Sudut matanya mulai berair dan tidak bisa membendungnya lagi. Sayang, kamu di mana? Mama rindu dengan kamu. Rahel juga rindu sama Mama. Mama baik-baik aja kan? Tanya Rahel meneteskan air mata. Iya, Mama baik-baik aja. Kamu pulang ya? Kita bicarakan semuanya baik-baik. Tapi Mak, kata Rahel terdiam dan tidak meneruskan kata-katanya. Pulang ya? Perkataan Mama Gina membuat Rahel tidak bisa menolaknya lagi. Isak tangis mamanya terdengar begitu jelas dan sangat terasa di dirinya. Iya Ma, jawab Rahel duduk seraya mengusap air mata yang jatuh membasahi pipi. Perlahan dia menyandarkan kepalanya, kedua matanya yang bulat menatap ke arah handphone miliknya. Ini kan handphone pemberian Pak Satria. Bagaimana bisa Mama mengetahui nomor ini? Tanyanya penasaran. Aku tidak menyangka ternyata kekasih Satria itu adalah Rahel, yang tidak lain adalah calon tunangannya sendiri. Haha, sulit dipercaya, kata Mama Rita semeringnya. Kalau Papa tahu, pasti Papa terkejut setengah mati. Andai saja dari dulu Satria bilang kalau kekasihnya itu Rahel. Tidak mungkin aku menyuruhnya untuk menjauhinya segala. Memang dunia ini begitu sempit. Bagaimana reaksi mereka kalau tahu mereka adalah orang yang dijodohkan sama omanya? Pasti terkejut, terperangah dan tidak percaya. Lebih baik aku tutup mulut saja, biar semua ini jadi kejutan, kata Mama Rita berbicara seorang diri di mobil. Rahel menarik napas dalam-dalam. Jari jemari tangannya bersiap mengetuk pintu kamar Satria yang tertutup rapat. Tidak sampai mengetuk pintu itu, sudah terbuka lebar. Kedua matanya tidak berhenti mengerjap saat melihat Satria mengenakan kimono berwarna putih. Terlihat begitu cool dan fresh, apalagi rambutnya yang masih basah. Bulu dadanya yang sedikit terlihat membuat Rahel tidak mampu menegak salipannya sendiri. Kenapa belum tidur? Tanya Satria melihat Rahel yang seakan terpesona dengan dirinya. Dahi Satria mengernyit, sudut matanya mengerut, mengamati handphone yang ada di genggaman Rahel. Ada apa? Tanya Satria mentoel hidung mancung Rahel. Bapak kenal dengan mama saya? Tanya Rahel hati-hati. Tidak, jawab Satria singkat. Jika tidak, bagaimana bisa mama saya menghubungi saya, Pak? Cacar Rahel yang tidak percaya dengan pengakuan Satria. Lihat di kontak HP kamu. Mungkin seseorang yang ada di kontak kamu yang memberitahu, tutur Satria. Benarkah? Tanya Rahel membuka kontak yang ada di ponselnya. Kedua matanya mengerling melihatnya. Hanya ada Intan dan nama Pak Satria saja dalam handphone tersebut. Intan? Tanya Rahel melirik Satria. Apa mungkin saya yang memberitahu mama kamu? Tanya Satria yang membuat Rahel salah menuduh. Tidurlah, besok kita berangkat ke jam 7 pagi, kata Satria menutup pintunya dengan keras. Jam 7 pagi? Haruskah aku bangun jam 7 pagi di saat aku mendapatkan libur? Tanya Rahel mendesak. Mama Rita dengan semangat menghampiri suaminya yang masih sibuk di ruangan kerja. Dia benar-benar tidak sabar lagi menceritakan dengan apa yang terjadi pada putranya. Ceklek. Perlahan Mama Rita membuka pintu. Sesaat langkahnya terhenti, mengamati Pak Daniel yang masih saja sibuk dengan handphone yang menempel di telinganya. Teleponan sama siapa? Serius banget, gumam Mama Rita dalam hati seraya melangkah pelan. Pokoknya saya nggak mau tahu siapapun yang melindunginya, hajar saja dan bawa dia ke hadapan saya, ucap Pak Daniel mematikan ponselnya. Hajar siapa, Pak? Tanya Mama Rita yang mengejutkan Pak Daniel. Mama? Sejak kapan Mama di sini? Tanya Pak Daniel terlihat begitu panik. Papa mau hajar siapa? Ulang Mama Rita penasaran.